Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farah Al-Faisukma dengan NIM 3824002. Saya dari Prodi Bisnis Digital dari Fakultas PB. Baiklah, saya akan menganalisis beberapa kesalahan ejaan yang terdapat pada artikel yang berjudul Bisnis E-commerce, jenis, manfaat, dan peluang di masa depan. Berikut adalah beberapa kesalahan ejaan yang ditemukan. Yang pertama, loka pasar. Seharusnya ditulis loka pasar. Ini adalah istilah yang umum digunakan dalam dunia bisnis untuk merujuk pada tempat atau platform di mana barang atau jasa diperdagangkan secara daring. Loka pasarnya tersebut langsung bersambung, bukan terpisah. Selanjutnya, yang kedua, e-commerce. Seharusnya ditulis dengan E menggunakan tanda hubung, baru ditulis dengan commerce. Yang ketiga, pendistribusian. Seharusnya pendistribusian tidak ada kesalahan, tetapi dapat dipertimbangkan untuk menggunakan distribusi agar lebih singkat dan lebih mudah dipahami. Yang keempat, non tunai. Seharusnya non tunai secara bersambung. Seperti halnya dengan e-commerce, kata ini seharusnya ditulis tanpa spasi. Yang kelima, COVID-19. Mungkin lebih baik ditulis dengan konsistensi, seperti dalam penggunaan huruf besar untuk mencocokkan gaya penulisan lainnya dalam artikel. Selanjutnya adalah pengenalan. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, khususnya di bidang internet, bisnis e-commerce semakin meluas dan menjadi bagian integral dari kegiatan ekonomi global, termasuk di Indonesia. E-commerce menawarkan berbagai kemudahan dalam proses jual beli secara digital, baik bagi pengusaha maupun konsumen. Artikel ini bertujuan untuk membahas jenis-jenis e-commerce, manfaat yang diperoleh dari transaksi digital, serta peluang bisnis ini di masa depan. Selanjutnya, latar belakang. Bisnis e-commerce telah dikenal luas oleh masyarakat sebagai model transaksi yang memanfaatkan teknologi digital, terutama internet. Seiring berjalannya waktu, bisnis ini semakin berkembang dengan hadirnya berbagai platform marketplace yang mempermudah transaksi antara penjual dan pembeli. Terlebih lagi, pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas fisik membuat e-commerce semakin berkembang pesat, terutama di Indonesia. Dengan demikian, pemahaman yang lebih mendalam tentang e-commerce sangat penting untuk melihat potensi bisnis ini dalam jangka panjang. Selanjutnya, metodologi. Analisis dalam artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan meninjau berbagai sumber literatur mengenai perkembangan e-commerce di Indonesia. Data yang digunakan mencakup jenis-jenis e-commerce, manfaat yang didapatkan oleh pelaku bisnis, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhannya. Selain itu, data mengenai peluang pasar e-commerce di masa depan juga disarikan dari tren perkembangan industri digital dan laporan riset pasar terbaru. Selanjutnya adalah kesimpulan. Bisnis e-commerce menawarkan berbagai jenis model transaksi yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan pasar, dengan manfaat yang jelas seperti efisiensi biaya, jangkauan pasar yang luas, dan kemudahan manajemen. E-commerce tidak hanya memberikan keuntungan bagi pelaku usaha, tapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi negara.
di masa depan, e-commerce di Indonesia memiliki peluang besar untuk berkembang seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi dan digitalisasi di berbagai sektor. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak-pihak pemerintah, pelaku bisnis, maupun masyarakat untuk terus berinovasi dan mendukung perkembangan industri ini guna memaksimalkan potensi e-commerce di Indonesia. Terima kasih. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan terhadap artikel ini. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.